Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah ta'ala fi hadzal yawm al-20 min syahri Ramadan sanata 1446 Hijrah nuwasil qira'atana fi tafsir surat al-Baqarah. Nah, insyaallah ta'ala kita pada siang hari ini kembali melanjutkan pembacaan tafsir surat al-Baqarah. Kita sampai pada ayat 101 setelah kemarin membaca ayat 100 dan sebelumnya 99. Kita baca ayatnya. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. Nah, kita baca terjemahannya. Walamma ja'ahum rasulun, setelah datang kepada mereka Yahudi Bani Israel seorang rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, nabadha fariqum minal, sebagian orang yang diberi kitab Taurat itu nabadha, melemparkan kitab Allah wara'a zuhurihim, ke belakang punggung mereka, tidak menggubrisnya, ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak mengetahui. Nah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Yu'allimunan nasa sihr. Mereka, setan-setan itu mengajarkan sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Nah, padahal keduanya Harut dan Marut ma yu'alliman wa ma yu'alliman, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan innama nahnu fitnatung fala takfur. Kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu, oleh sebab itu janganlah kufur. Nah, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dapat memisahkan antara bainal mar'i wa zawjih, antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang illa biidnillah. Dengan sihirnya tidak dapat mencelakakan seseorang kecuali biiznillah, dengan izin Allah. Nah, mereka juga mempelajari ma yadurruhum, sesuatu yang mencelakakan mereka sendiri dan tidak memberi manfaat. Nah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan sungguh mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir tersebut,
niscaya tidak akan mendapatkan nah, keuntungan di akhirat kelak. Walabi sama syarau bihi anfusahum. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka. Nah, syarau bihi anfusahum, perbuatan mereka yang menjual diri mereka dengan sihir. Laukanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahui. Walau annahum amanu wattaqau lamathubat. Seandainya mereka benar-benar bertakwa, beriman dan bertakwa, maka pahala dari Allah pasti lebih baik, khair, lebih baik lau kanu ya'lamun. Seandainya mereka mengetahuinya. Kita baca tafsir dari beliau Asy-Syaikh As-Sa'idi rahimahullahu taala. أي ولما جاءهم هذا الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق لما معهم وكانوا يزعمون أنهم متمسكون بكتابهم فلما كفروا بهذا الرسول وبما جاء به نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله الذي أنزل إليهم أي طرحوه رغبة عنه وراء ظهورهم. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menafsirkan ayat 101. Nah, ayat 101, tatkala datang Nabi Muhammad, mereka ahlul kitab sebagian fariq, sebagian dari Yahudi melemparkan kitab Allah, melemparkan kitab mereka Taurat ke belakang pundak punggung-punggung mereka seakan-akan mereka itu orang yang tidak tahu. Tafsirnya, kata Syekh As-Sa'di, tatkala datang Rasul yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang membawa kitab yang agung, Al-Quran, dengan kebenaran, datang dengan kebenaran, Al-Muwafiq, kebenaran yang mencocoki, yang sama, selaras dengan kitab mereka yang ada pada mereka sendiri, Yahudi. Yang kitab tersebut, nah, mereka berpegang teguh dengannya, dengan Taurat. Ini yaz'umun menurut persangkaan mereka. Nah, namun tatkala datang Rasul ini mereka malah kufur. Kafaru bihadzal rasul wa bima ja'a bihi. Nah, mereka justru kufur terhadap Rasul ini dan terhadap apa yang beliau bawa, Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala sebutkan nabadza fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballah. Sekelompok dari orang-orang yang diberi Alkitab Taurat itu melemparkan Taurat itu alladzi unzila ilaihim, Taurat yang diturunkan kepada mereka, ya, dilemparkan tarahuhu, dilemparkan sebagai raghbatan anhu, nah, membuangnya, berpaling darinya, merupakan sikap raghbatan anhu, wara'a zuhurihim, di belakang punggung mereka. وهذا أبلغ في الإعراض كأنهم في فعلهم هذا من الجاهلين وهم يعلمون صدقه وحقيقة ما جاء به. تبين بهذا أن هذا الفريق من أهل الكتاب لم يبقى في أيديهم شيء حيث لم يؤمنوا بهذا الرسول فصار كفرهم به كفرا بكتابه من حيث لا يشعرون. Nah, disebutkan oleh Allah, mereka melemparkan Taurat di belakang punggung mereka, ke belakang zuhurihim, ya, punggung-punggung mereka. Ini merupakan ablagu fil i'rad, bentuk sikap berpaling yang ablag, paling besar. Seakan-akan mereka, ya, dalam perbuatan ini mereka adalah orang-orang yang bodoh. Nah, padahal mereka mengetahui kebenarannya, kebenaran Nabi Muhammad, mengetahui hakikat apa yang dibawa beliau, hakikat Al-Quran.
Nah, ini perbuatan Yahudi. Tatkala mereka mendapati di dalam Taurat akan datang Nabi Muhammad, akan datang membawa Al-Quran, ya, isinya sama al-muwafiq. Namun demikian mereka malah mengkufurinya. Merupakan bentuk i'rad, berpaling dari kitabnya sendiri. Sehingga jelaslah tabayyana. Menjadi dari sini menjadi jelas bahwa al-fariq, kelompok ini, kelompok dari ahli kitab ini, nah mereka tidak tersisa di tangan mereka sedikit pun, ya, tidak tersisa apapun di tangan mereka. Karena mereka tidak beriman kepada Rasul ini. Fasara kufruhum bihi kufran bi kitabihim min haitsu la yash'urun. Sehingga kekufuran mereka kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu merupakan, sama saja dengan kekufuran kepada kitab mereka sendiri, min haitsu la yash'urun, tanpa mereka sadari. Karena otomatis kitabnya mengatakan akan datang Rasul. Nah, mereka menyangka kami beriman dengan kitab kita. Namun ketika datang Rasul, mereka mengingkarinya. Makanya otomatis mereka mendustakan kitab mereka sendiri, wal'iyadzubillah. Kemudian kata Syekh As-Sa'di, walamma kana minal awaidi al-qadariyyati wal hikmatil ilahiyyati anna man taraka ma yanfa'uhu wa amkanahu al-intifa'u bihi wa lam yantafi' ubtuliya bil ishtighal, ngambil istighali bima yadurruhu. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, dan tatkala sudah menjadi al-awaid al-qadariyah, suatu yang sering terjadi dalam ketentuan takdir. Kebiasaan dalam ketentuan takdir ini dan hikmah ilahi, apa itu, bahwasannya orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat dan dia mampu untuk mengambil manfaatnya, namun dia tinggalkan, orang yang seperti ini pasti akan diuji dengan, nah, bil istighal bima yadurruhu. Nah, ia akan diuji dengan kesibukan terhadap sesuatu yang kebalikan dari yang bermanfaat. Apa yadurruhu, yang berbahaya, yang bermudarat. Nah, ini termasuk al-awaid al-qadariyah kata Syekh As-Sa'di, al-hikmah ilahiyah. Kebiasaan yang terjadi begitu. Nah, fakta di lapangan, orang yang tidak mengambil sesuatu yang bermanfaat dan dia mampu, dia pasti akan kebalikannya, malah mengambil sesuatu yang bermudarat. Sebutkan Syekh As-Sa'di, faman taraka ibadatar rahmani wa batuliya bi ibadatil authani wa man taraka mahabbatallahi wa khaufahu wa raja'ahu wa batuliya bi mahabbati ghairillahi wa khaufihi wa raja'ihi wa man lam yunfiq malahu fi ta'atillahi anfaqahu fi ta'ati syaitan wa man taraka dhulla li rabbih ubtuliya bidzulli lil abidi wa man tarakal haqqa ubtuliya bil batili. Nah, dari kaidah ini atau fakta ini, maka biasanya orang yang meninggalkan ibadat ar-Rahman, meninggalkan ibadah kepada Ar-Rahman, kepada Allah, dia pasti akan beribadah kepada al-authan, ya, berhala-berhala, akan beribadah kepada selain Allah. Juga orang yang meninggalkan mahabbah, khauf dan roja kepada Allah, ya, mahabbah kecintaan, khauf rasa takut, dan roja rasa harap, yang meninggalkan tiga ini, maka dia pasti akan eh, melakukan ketiganya untuk selain Allah, kepada selain Allah. Ya, mahabbah, cinta selain Allah, khauf kepada selain Allah, roja kepada selain Allah. Nah,
Ini juga bisa menjadi bahan evaluasi kita. Apakah kita khauf, roja, dan mahabbah kepada selain Allah? Maka itu berarti atau bisa jadi mahabbah dan khauf, roja kita kepada Allah menurun. Nah, waman lam kemudian orang yang tidak menginfakkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, maka biasanya dia akan menginfakkannya di jalan syaitan. Ketaatan fi ta'ati syaitan ya. Dia akan menginfakkannya nah, dalam ketaatan kepada syaitan. Wa man taraka nah, dan ini kita saksikan orang yang tidak menginfakkan hartanya. Misal dia tidak mengeluarkan zakat, hartanya menumpuk. Nah, maka biasanya akan digunakan untuk kemaksiatan, ta'ati syaitan, dan hal-hal yang kurang bagus lainnya, berfoya-foya misalnya. Wal'iyadzubillah. Wa man taraka dzulla li rabbih. Kemudian orang yang meninggalkan az-dzulla, meninggalkan ke rasa rendah, ketundukan kepada Robnya, kepada Allah. Dia tidak merasa rendah, dia tidak tunduk kepada Allah, maka dia ubetuliyah dengan ketundukan kepada hamba-hamba Allah. Wa man tarakal haq dan siapa yang meninggalkan kebenaran, maka pasti dia diuji dengan kebatilan. Nah, kadzalika demikian. Kemudian kata Syekh Asy-Syafi'i rahimahullah melanjutkan tafsirnya 102, 103 ayat surat Al-Baqarah. Kadzalika haula'il yahudu lamma nabadu kitaballahi ittaba'u ma tatlu syayatina wa takhtaliqu minas sihr ala mulki Sulaiman haitsu akhrajatis syayatinu linnasi as-sihra wa za'amu anna Sulaiman alaihi salam kana yasta'miluhu wa bihi hasala lahul mulkul azimu wa hum kadzabatun fi dzalika falam yasta'milhu Sulaimanu bal nazahu. Nah, nazzahahu as-sadiqatu fi qawlihi wa ma kafara Sulaiman. Nah, dengan fakta atau al-awaid al-qadariyah, kebiasaan dalam ketentuan takdir. Nah, yang disebutkan ini orang yang meninggalkan sesuatu yang bermanfaat biasanya dia akan diuji dengan malah tersibukkan dengan sesuatu yang bermadarat. Maka demikian orang-orang Yahudi ketika mereka meninggalkan melemparkan nabadu, melemparkan kitabullah Taurat, maka mereka akan ke sebaliknya. Ittaba'u ma tatlu syayatin. Mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan. Kitab Allah tidak dibaca, dilemparkan. Namun kitab-kitab syaitan dibaca. Membaca apa yang dibaca oleh para syaitan. Dan juga sihir. Apa yang mereka buat. Setan-setan itu buat dari minas sihir ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. Dan juga yang dibuat-buat syaitan berupa sihir pada masa kerajaan Sulaiman. Di mana setan-setan itu akhraja yukhriju dari af'ala yuf'ilu, mengeluarkan. Kalau kharaja itu keluar. Namun ini diubah ke wazan af'ala yang sebelumnya fa'ala biasa, kharaja menjadi af'ala, maka maknanya mengeluarkan. Nah,
Akhrajati syayatinu linnasis sihra. Di mana setan-setan itu mengeluarkan sihir untuk manusia, diajarkan kepada manusia. Dan setan-setan tersebut nah, mengklaim bahwasanya Nabi Sulaiman ya menggunakan sihir tersebut. Dan dengan sihir tersebut, beliau Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang besar. Ya ma'ruf, sudah kita ketahui bagaimana kisah Nabi Sulaiman yang kerajaannya tidak tertandingi sampai saat ini. Nah, demikian setan mengajarkan kepada manusia sihir sehingga para manusia itu mengklaim, menyangka bahwa oh ini sihir yang dipakai Nabi Sulaiman untuk mendapatkan kerajaannya. Padahal setan-setan itu berdusta. Nabi Sulaiman tidak menggunakan sihir. Bahkan Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala As-Shadiqah, nah, yang maha jujur, maha benar. Allah sendiri yang mensucikan Nabi Sulaiman. Fi qawlihi wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kufur dengan yaitu mempelajari sihir. Beliau tidak mempelajari sihir. Namun setan-setan itulah yang kufur, yang berdusta, yu'allimuna nasa sihir. Mereka mengajari manusia sihir. Demikian insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, menjaga kita dari hal-hal yang buruk, dan selalu memberikan kepada kita hidayah dan taufik untuk beramal, menjalankan ketaatan kepada Allah. Amin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.